Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran dari bersama Ibu Uli Kurniasi. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Ya, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar di tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Ya, di tema 2 ini yang akan kita pelajari adalah tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Ibu akan membagi menjadi 2 sub. Yang pertama, pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang kedua, contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Yuk, kita mulai dari pengertian kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa pengertian dari kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sama-sama kalian ketahui bahwa manusia itu satu dengan yang lainnya pastinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Itu banyak contoh kegiatannya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan, yang pertama adalah pertanian. Ya, pertanian. Ini banyak dari masyarakat Indonesia itu yang kegiatan ekonominya atau pekerjaannya itu sebagai petani. Makanya Indonesia itu dikenal dengan sebutan negara agraris. Ayo, ada nggak yang tahu apa arti negara agraris? Kalau sebelumnya kalian kan sudah tahu, Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim. Arti dari negara maritim itu adalah karena sebagian wilayah Indonesia itu sebagian besar itu berupa perairan, ya. Sebagian kecilnya adalah daratan. Kalau sekarang ada lagi sebutan buat negara Indonesia, yaitu negara agraris. Ya, disebut negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia mata pencariannya sebagai petani, ya. Nah, arti pengertian dari pertanian adalah mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman tertentu, ya. Ada contoh dari kegiatan pertanian. Yang pertama adalah, nah ini pasti kalian sudah tahu semuanya nih, karena di daerah Villa Mutiara pun awalnya itu masih ada ini, apa ini ya, gambar sawah. Apa yang masyarakat lakukan di sawah? Tentunya menanam padi, ya. Contoh pertanian yang selanjutnya adalah selain tadi ada juga menanam jagung, ya. Sebenarnya banyak hasil-hasil dari pertanian, tapi Ibu hanya memberikan 2 contoh saja, yaitu menanam padi dan menanam jagung. Nanti kalian bisa mempelajari dari sumber-sumber yang lainnya, ya, tentang bahan pangan hasil dari pertanian. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan, ya. Jadi selain pertanian ada juga perkebunan. Perkebunan itu adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas, ya. Biasanya kalau perkebunan tidak memerlukan air yang lumayan banyak dibandingkan dengan pertanian, ya. Kita lihat tuh contohnya. Yang pertama adalah perkebunan apa tuh? Yang suka jalan-jalan ke puncak, ke dataran tinggi, tentunya sudah tahu itu perkebunan teh, ya. Selanjutnya yang kedua ada perkebunan karet. Ya, perkebunan karet ini banyaknya terdapat di daerah Sumatera biasanya. Nah, perkebunan karet ini yang diambil dan dimanfaatkan apanya sih? Kalian lihat di situ ada
ada putih-putih, itu adalah getah dari pohon karet yang mengalir itu ya. Jadi pekerjaan bapak-bapak itu adalah menyadap karet. Nah, nanti getah yang mengalir itu akan dikumpulkan, digabungkan jadi satu, kemudian nanti akan dijual. Untuk apa karet? Bisa untuk dibuat ban mobil dan lain sebagainya. Lanjut, perkebunan yang berikutnya itu adalah, nah ini adalah tanaman kopi ya. Kalau di sini kalian hanya melihat serbuk kopinya saja, buahnya sudah diolah. Nah, sebenarnya inilah buah asli dari kopi tersebut ya. Sama, kopi juga biasanya banyak terdapat di daerah Sumatera ya. Kalau yang sudah matang itu berwarna merah, kalau yang masih mentah ya warnanya hijau ya. Lanjut, contoh berikutnya adalah, nah ini perkebunan kelapa sawit. Nah, banyak masyarakat Sumatera yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Apa yang dimanfaatkan dari kelapa sawit ini? Buahnya itu akan diolah, dibuat menjadi minyak goreng ya. Jadi minyak goreng itu selain dari buah kelapa, itu juga dari kelapa sawit juga ada ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga itu adalah peternakan. Apa arti peternakan? Yaitu kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, itu yang pertama, ada peternakan hewan yang kecil, yaitu hewan unggas, ayam ya. Gitu. Yang dimanfaatkan dari ayam apa? Banyak, telurnya, dagingnya itu ya. Jadi peternak ayam, kalau sudah besar ayamnya akan dijual oleh ke pasar dan lain sebagainya ya. Selanjutnya itu ada kambing ya, peternak kambing. Kalau peternak kambing yang dihasilkan adalah susu, dagingnya untuk dijual ya. Berikutnya adalah peternakan sapi ya. Sapi ini lumayan menguntungkan yang kegiatan ekonominya, yang pekerjaannya sebagai peternak sapi, karena harga satu sapi saja tentu kalian tahu harganya lumayan mahal. Tapi untuk memeliharanya, merawatnya pun memakan waktu tentunya lumayan lama dibandingkan ayam dan kambing ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah perikanan. Apa arti perikanan? Yaitu kegiatan membudidayakan hewan perairan ya. Nah, itu contohnya ada ikan lele. Tentunya kalau di pasar kalian banyak ya di sini dijumpai ikan lele. Yaitu cara menernak ikan lele, banyak caranya. Kalau itu pakai menggunakan terpal ya, terpal dikasih air, kemudian bibit lelenya diletakkan di sana. Ya, insya Allah sebenarnya kegiatan ekonomi ini lumayan cepat menguntungkan karena prosesnya tidak lama, biasanya 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan sudah bisa dipanen. Artinya masyarakat bisa memperoleh keuntungan dalam waktu yang lumayan cepat ya. Selanjutnya adalah ini nih yang biasanya disukai juga sama anak-anak, yaitu udang ya. Lanjut, kegiatan ekonomi berikutnya yaitu kehutanan. Apa kehutanan? Kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Apa hasil dari hutan tersebut? Tentunya ada pohonnya, daunnya. Nah, ini yang pertama, ini hasil dari kehutanan itu adalah pohon jati. Pohon jati ini kalau dijual itu harganya lumayan mahal karena memang kualitas kayunya bagus, makanya lumayan menguntungkan juga bagi orang-orang yang bekerja dalam menanam ini, misalnya kayu jati, dan daunnya pun bisa dijadikan tempat atau wadah nasi dan lain-lain sehingga bisa dijual. Banyak hal ya yang bisa dimanfaatkan dari jati.
Selanjutnya ini adalah pohon pinus gitu ya, ini buahnya, ada buahnya. Selanjutnya kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah perindustrian, adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Ya, di daerah kita di sini adalah daerah Cikarang Selatan, katanya disebutnya sebagai daerah industri karena banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang ada di sini ya. Nah, contohnya di situ adalah pembuatan sepatu. Ya, ini kan kegiatan sepatu awalnya sebelum jadi sepatu, ini kan bahan baku yang digunakan apa? Ada yang dari kulit, ya, dan lainnya juga dari karet juga ada alasnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah itu usahanya perindustriannya di bidang makanan-makanan kemasan yang diletakkan di kaleng, ya, banyak seperti sarden dan lain sebagainya. Dan ada lagi itu di perindustrian pabrik kertas itu ya, kan bahan baku awalnya kertas itu dari apa? Kan dari kayu yang diolah menjadi kertas ya. Yang selanjutnya pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan. Contohnya dokter memberikan pelayanan kepada pasien untuk mengobati atau sharing berbagai macam penyakit. Setelah itu pasiennya akan memberikan uang sebagai imbalan ya, atau sebagai pembayaran dari jasa konsultasi tadi. Selanjutnya ini adalah penjahit. Ya, biasanya penjahit ini menerima pesanan dari konsumen untuk menjahitkan sebuah baju dengan bahannya yang sudah ditentukan. Biasanya bahannya dibawa oleh konsumen, kemudian penjahit hanya tinggal menjahitkan kain tadi atau bahan yang menjadi baju yang indah, yang cantik untuk dipakai. Ya. Selanjutnya kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, ini kegiatan yang paling disukai sama semua orang, semua golongan karena berhubungan dengan rekreasi. Yuk, ada nggak yang nggak suka sama jalan-jalan? Pasti semuanya suka ya, karena manusia itu perlu hiburan, perlu untuk melihat hal-hal yang indah yang lainnya. Jadi tidak hanya di rumah saja, atau ayah bundanya yang kerja setiap hari bekerja perlu butuh waktu untuk piknik rekreasi ya. Nah, kegiatan ekonomi apa yang bisa dilakukan sih yang berhubungan dengan pariwisata? Nah, banyak, bisa menyediakan jasa transportasi. Karena biasanya kan kalau rekreasi ada yang sukanya ke tempat yang dekat-dekat saja dari rumah, ada juga yang hobinya jauh, yang banyak uangnya, maunya sesekali keluar negeri misalnya. Tentunya jasa transportasinya berbeda-beda. Kalau yang hobinya hanya tamasyanya ke wilayah-wilayah yang dekat, bisa cukup menggunakan mobil saja. Tapi kalau mau rekreasinya ke tempat yang jauh, supaya cepat sampainya, tentunya jasa pelayanan menggunakan pesawat itu ya. Yang berikutnya adalah apalagi yang berhubungan dengan rekreasi. Biasanya orang rekreasi itu kan memerlukan makanan, minuman untuk menghilangkan dahaga setelah jalan-jalan tadi ke tempat rekreasi. Jadi bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat sekitar supaya menghasilkan uang, supaya menghasilkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa dengan berjualan. Ya, banyak hal apa saja yang bisa dijual. Ini kalau ini gambarnya bisa jual makanan dan minuman. Selanjutnya ada lagi nih, ini apa ya? Hotel, tempat penginapan. Karena kalau tempatnya jauh, tidak memungkinkan untuk pulang pergi, biasanya kan orang akan menginap beberapa hari. Ya, jadi bisa usaha menyediakan tempat penginapan. Yang selanjutnya yang berhubungan dengan pariwisata, ini yang tak kalah penting. Biasanya kalau habis jalan-jalan tuh, pulang-pulangnya nyampe rumah
entah teman atau saudara akan nanya tuh pasti oleh-olehnya mana. Nah ini pasti kalau habis dari rekreasi kita akan membeli souvenir atau cindera mata, oleh-oleh untuk dibagikan kepada bisa saudara, teman, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Ini cukup familiar nih ya, karena setiap hari rutinitas pasti ada orang yang melakukan perdagangan. Nah ini ada 3 contohnya nih ya. Perdagangan itu apa? Kegiatan membeli barang dari orang lain untuk dijual kembali. Yang pertama tuh ada pasar. Jadi pedagang pasar ini biasanya dia itu membeli barangnya dari orang lain, jadi bukan dia sendiri yang mengerjakannya, dia yang menanam. Misalnya kalau itu ada pedagang cabai, dia yang menanam cabai sendiri, kemudian dia juga yang menjual ke pasar. Itu kan durasi waktunya akan lumayan banyak. Makanya ada sebagian pedagang yang membeli cabai atau tomat, kol dari petaninya langsung, kemudian dia yang tugasnya menjual di pasar ya. Yang berikutnya ada juga tuh yang di atas itu pedagang toko-toko kecil, di rumah itu juga mengambil barangnya biasanya dari agen-agen besar, dari orang lain ya, kemudian dijual di rumah. Nah, satu lagi itu toko besar, agen itu biasanya beberapa toko kecil akan mengambil barang dari mereka untuk dijual kembali ya. Nah itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Ada 9 kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Setelah kalian menyimak video tadi, kalian boleh mengerjakan latihan di buku pena halaman 89, 2 nomor saja, nomor 1 dan 2 ya. Sayang tetap semangat, lakukan aktivitas sebaik mungkin, jangan lupa banyak berdoa. Mudah-mudahan pandemi yang sekarang kita alami segera berakhir ya. Nggak boleh bosan dalam berdoa selama masih ada pandeminya, terus berdoa. Insya Allah Allah pasti mengijabah doa kita. Hanya waktunya kita yang belum tahu ya nak ya. Itu saja, sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.